Untuk membahasnya sudah hadir di studio kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama, Iwayan Sudirta. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam. Kita juga akan sapa tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, Denny Azani Belatif. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam. Dan juga pakar hukum pidana Universitas Indonesia Ahyar Salmi. Selamat malam Pak Ahyar. Malam. Saya akan ke Pak Wayan dulu. Divonis bersalah, dihukum 2 tahun penjara dan langsung ditahan. Apa respon Ahok? Pak Ahok orangnya tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Dari awal ditetapkan sebagai tersangka, dia ngikut. Ditetapkan sebagai terdakwa, dia ngikut. Kalau pilkada biasa saja dia. Sekarang diputuskan begini, biasa saja. Yang tidak biasa kalau memang dia lihat rakyat sengsara, ada korupsi, ada birokrasi yang nggak benar, marah dia. Tapi secara psikologis apakah masih sebiasa yang seperti Anda katakan? Kekecewaannya luar biasa. Tapi dia hadapi itu dengan jiwa besar karena menghormati pengadilan dan majelis. Yang dia tidak hormati adalah putusannya. Seperti kami juga sangat-sangat kecewa pada putusan itu, sekalipun kami harus menghargai pengadilan dan majelisnya. Kenapa kami kecewa? Pertama karena kita benar-benar kurang yakin apakah majelis memutuskan ini, putusannya itu tidak berasal karena tekanan. Karena sampai terakhir pengadilan Jakarta Utara didemo dengan cara-cara luar biasa. Jadi satu karena tekanan. Masalah kedua, apa iya dia menjadi tersangka terdakwa kalau bukan dalam kontestasi berkaitan dengan pemilihan gubernur? Artinya ini perkara politik, cuma bungkusnya hukum. Oke. Nah yang ketiga, kita lihat sekarang bagaimana kelasiman-kelasiman yang ada dalam peradilan, walaupun itu tidak berdasarkan undang-undang, dilanggar habis oleh putusan yang ada. Saya soroti putusan, bukan majelis hakimnya. Oke. Kita ambil contoh. 90-90%, saya tidak punya data, putusan pengadilan itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Itu satu. Kedua, kalau di kepolisian, kejaksaan tidak ditahan, 99% di pengadilan nggak ditahan. Oke. Kemudian kalau dituntut percobaan oleh kejaksaan, luar biasa jarangnya kalau lalu di putusannya pidana. Apalagi ditahan. 1 tahun tuntutan lalu diputus 2 tahun. Ini mencerminkan bahwa kasus ini penuh dengan ketidaklasiman. Ada apa? Oke. Ada apa kok bisa tidak lazim seperti ini? Ada apa kalau menurut Pak Wayan? Kalau dikaitkan dengan begitu banyaknya demo-demo, tentu orang akan berpikir, oh pantas putusan seperti ini. Kok Pak Ahok bisa dihukum, diputus seperti itu, sementara jaksa sendiri kan menyatakan Buniani yang membuat keresahan. Pak Wayan, ini pertanyaan saya. Ketika Anda katakan ada tekanan, ketika kita bisa melihat itu ada korelasinya dengan beberapa aksi demo, katakanlah seperti itu, menurut anggapan sebagian pihak. Tapi kalau kita bicara soal politik, kontestasi pilkada kan sudah usai ketika vonis hakim dijatuhkan. Apa kemudian korelasinya lebih erat lagi kalau menurut Anda? Nelson Mandela kan tidak 1 tahun dan berkali-kali dihukum. Selama Nelson Mandela itu dianggap ancaman bagi kulit putih, dia ditahan berulang-ulang sampai 28 tahun di penjara. Pak Ahok ini kita tidak bisa menafikan. Apa iya seperti itu? Makanya keganjilan-keganjilan ini mari kita jawab bersama. Kenapa Buniani yang mengunggah itu lalu rame setelah 9 hari tidak ada apa-apa, Buniani yang dianggap meresahkan, loh kok sekarang Ahok malah dihukum berat. Kedua, pasal 156A, ini bukan main sulitnya, sulit sekali membuktikan ini. Karena tidak hanya unsur sengaja, di dalam penjelasan Undang-Undang PNPS itu ada unsur niat. Niat itu kan hanya Tuhan dan pelaku yang tahu. Tapi menurut para ahli, untuk mengetahui sesungguhnya niat itu ada tolak ukurnya. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-harinya Pak Ahok ini kan banyak membantu umat Muslim dan sebagainya. Lalu kok bisa niat ini dikatakan terbukti di dalam putusan ini? Sementara jaksa jelas-jelas mengatakan tidak ada unsur niat sama sekali. Oke, saya akan tanyakan itu ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, kalau menurut tadi kata Pak Wayan ada beberapa unsur yang kemudian keganjilan di dalam vonis seorang Basuki Cahayapurnama. Satu, penggunaan 156A, kemudian ada juga unsur tekanan dan juga
kasus ini tidak bisa dilepaskan dari perpolitikan di Indonesia. Apa tanggapan Anda? Saya tentu hanya membaca dan mengemukakan bagaimana aturan. 156A ada di dalam undang-undang, sehingga apabila diduga orang melanggar itu, dia juga dimungkinkan diterapkan karena masih berlaku. Bukan berarti jarang, itu tidak bisa diterapkan. Yang kedua, mengenai masalah kelaziman tadi, memang kalau bicara lazim, mungkin ada yang dirasakan tidak lazim, itu wajar. Buat saya yang penting adalah melanggar undang-undang tidak, melanggar hukum tidak. Itu yang utama menurut saya. Jadi artinya lazim atau tidak lazim sebetulnya selama itu tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar hukum itu sah-sah saja menurut Anda. Tapi kalau kita lihat 156A itu kan beberapa pakar hukum menilai ini adalah pasal yang multitafsir. Artinya pasal ini kemudian bisa disalahgunakan, bisa kemudian katakanlah digunakan untuk melakukan satu agenda terhadap satu orang tertentu. Anda melihatnya seperti apa terkait dengan penggunaan pasal ini sendiri? Saya hanya melihat tentu apa yang diputus oleh hakim ya. Kalau hakim ini agenda apa yang mereka punya? Hakim tidak boleh memihak. Dia disumpah. Dia harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhannya. Irah-irah di dalam keputusan pengadilan itu selalu keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Dia nggak boleh melanggar keadilan itu. Nggak boleh karena kebencian dia menghukum orang, nggak boleh dia membebaskan karena dia sayang kepada Tapi orang. bagaimana dengan tekanan yang diduga berada di bawah keputusan hakim? Apa tanggapan Anda soal itu? Kalau masalah tekanan ya, hakim kan tidak mengatakan dia tertekan. Bahwa berasumsi kita itu ada tekanan, sah-sah saja. Kecuali hakim memang mengatakan saya ditekan. Saya memang bukan ahli membaca mimik orang. Saya mengikuti tadi di salah satu TV tetangga, itu dari awal mulai sidang sampai terakhir, saya memperhatikan ketika hakim itu membacakan, mereka begitu tenang. Kalau orang yang berada di bawah tekanan, sekali lagi saya bukan ahli mimik ya, sehingga secara awam saya melihat, itu saya tidak melihat ada tekanan di situ. Jadi Anda merasa tidak ada tekanan di balik Melihat putusan hakim? bahwa ada di baliknya tentu kita perlu dengar nih hakimnya. Karena dia yang mengalami langsung. Ada atau tidak. Nah itu kalau menurut saya. Kalau bicara mengenai masalah tekanan, saya tidak memihak ya. Ingin melihat koridor hukum, fakta, membaca begitu. Kalau nanti Pak Wayan dengan Pak Denny berseberangan itu mungkin sangat wajar saja. Kalau bicara ini kan dua-duanya sebenarnya datang ke pengadilan itu. Bukan hanya orang yang kontra terhadap Pak Ahok, tetapi yang pro juga kan hadir. Kalau kehadiran itu dikatakan tekanan, saya kira fair juga bahwa ada tekanan dari kedua belah pihak. Yang saya maksudkan itu adalah demonstrasi ke Pengadilan Jakarta Utara. Di aksi 5 Mei sebelumnya kemarin. Sampai 7 juta memaksa agar ini jadi tersangka, jadi terdakwa dan ditahan. Itu yang saya maksudkan sebagai tekanan. Kenapa? Apa tanggapan Anda soal itu? Ya kalau seorang hakim ya, dia harus tahan terhadap itu. Sekali lagi, mau ditekan mau apa, tidak dia katakan. Termasuk anggapan bahwa keputusan ini adalah win-win solution untuk meredam aksi-aksi massa yang kemudian sudah cukup gaduh di Indonesia. Apa tanggapan Saya kira penegakan hukum nggak bisa seperti itu. Kalau ada nggak begitu, hakimnya harus menurut saya itu lebih bagus saja mengundurkan diri kalau karena mencari win-win solution. Ini bukan perdata. Kalau dalam kasus perdata boleh dicari ada yang namanya dading, boleh. Kalau dipidana, kalau dia yakin itu salah, ada 2 alat bukti yang diatur dalam pasal 183, itulah. Karena makanya bunyinya dalam keputusan terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti secara sah ini adalah menunjuk kepada alat bukti yang diatur 183, harus ada 2 alat bukti. Meyakinkan. 2 alat bukti dan hakim yakin.
Jadi Anda yakin itulah bahwa wujud dari putusan pasal hakim 83 hari di dalam ini putusan. berdiri independen, Kalau tidak saya karena berdasarkan tekanan pihak paling manapun? tidak yang saya lihat berpendapat, kecuali terbukti nanti sebaliknya. Oke, saya akan ke Pak Denny. Pak Denny, salah satu pihak yang menyuarakan mendukung Ahok segera ditahan, kemudian diberikan sanksi yang tegas, dan kemudian hari ini diwujudkan oleh hakim dengan putusannya divonis 2 tahun penjara. Sudah puaskah? Sebenarnya kita nggak lihat puas atau tidak ya. Ini sebenarnya kepuasan itu untuk menuntut keadilan. Oke. Ya, ada umat yang merasa surat Al-Qur'annya dinodai, umat Islam khususnya, dan mereka berdemo secara tertib. Ya, tidak ada anarkis. Kalau ada yang mengatakan anarkis, saya rasa itu akan terbantah dengan sendirinya. Dan itu sah-sah saja. Nah, ketika ini kemudian majelis hakim sebagai benteng terakhir, ya kalau kita lihat tadi ada tekanan-tekanan, saya juga melihat pengacara dari Ahok juga ngomongnya juga gede banget tuh waktu periksa saksi-saksi. Ada saksi-saksi yang ditanya lembut-lembut gitu ya. Tapi kita nggak sampai mengatakan bahwa itu adalah tekanan. Ya, karena hakim itu berdasarkan pasal 12 KUHP, dia berhak untuk menjatuhkan vonis tanpa mempertimbangkan jaksa dan pledoi pengacara, karena itu adalah hak kewenangan hakim sendiri. Bahkan dalam musyawarah hakim pun mereka tidak perlu menyertakan jaksa dan pembela. Jaksa itu sendiri, ya, kalau dulu dia mau menargetkan orang dihukum 10 tahun, dia akan perkirakan nanti akan diputus hakim 7. Itu hakim-hakim yang konvensional saya rasa. Ya, kalau hakim-hakim sekarang mereka sudah belajar, sudah terintervensi dengan pengaruh-pengaruh sosial media dan informasi yang banyak. Pak Denny, kalau Anda melihat vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Cahayapurnama, langsung diberikan instruksi untuk penahanan terhadap Ahok pula di persidangan tadi dan langsung ditahan, ini sudah bisa mewakili atau sudah bisakah membayar kekecewaan umat terhadap seorang Basuki Cahayapurnama? Tapi jangan dijawab, kita kembali usai jeda.